Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, hari ini saya akan coba menjelaskan dalam video ini tentang surat kuasa. Apa sih surat kuasa itu? Surat kuasa dalam mata kuliah ini, hukum acara perdata, adalah kuasa yang diberikan oleh klien kepada lawyer. Untuk apa? Untuk beracara. Kita lihat dalam asas itu kan hakim bersifat menunggu, pasif dia. Menunggu dalam artian ya kalau ada orang datang bawa kasus, nah itulah maka kasusnya jalan. Dan perdata itu boleh orang klien itu sendiri datang ke pengadilan, tapi kan dia harus punya kemampuan mau nyusun dan sebagainya. Kalau tidak, dia butuh bantuan. Ya, yang jamak terjadi, seorang klien itu meminta bantuan lawyer untuk mengurusi perkara. Seorang lawyer untuk bisa bertindak untuk dan atas nama klien, maka dia akan diberikan oleh klien surat kuasa. Nah, hari ini kita akan bahas terkait itu. Namun kita tarik ke belakang terhadap teorinya, surat kuasa itu ada penunjukan untuk pemberian kuasa, pemberian satu kewenangan kepada pihak lain, oleh dari satu pihak kepada pihak lain, dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa. Jadi lawyer datang di pengadilan itu bukan untuk atas nama dirinya, tapi untuk dan atas nama kliennya. Bentuk surat kuasa itu, kalau ditanya bentuknya ada dua macam, lisan dan tertulis. Lisan ya biasa, kayak maksudnya pakai ucapan begitu. Ini jarang dipakai karena susah membuktikannya. Tidak kepastian hukum juga. Apa buktinya kalau sudah ada pemberian kuasa? Apa buktinya kalau si penerima kuasa itu orang yang diberi kuasa? Dan batasannya apa? Kan tidak jelas gitu. Pembuktiannya susah. Sama kayak perjanjian. Perjanjian itu lisan boleh aja. Cuma memang jadi hal yang lemah ketika ingin menjadi proses pembuktiannya. Sehingga kuasa lisannya pada praktiknya jarang digunakan. Kecuali dalam hal-hal tertentu. Misalnya dalam kasus-kasus tertentu tidak ada pengacaranya di depan pengadilan itu langsung di depan hakim, sekalian nunjuk ini pengacara saya gitu misalnya. Tapi pekan depannya pasti hakimnya minta dong surat kuasanya. Tetap aja supaya ada bukti ada pemberian kuasa. Lalu kuasa tertulis itu ada yang sifatnya kuasa umum, ada yang kuasa khusus. Dalam hal lawyer itu sifatnya kuasa khusus sesuai dengan SEMA 59, surat kuasa khusus. Apa isinya? Isinya ada nama pihak, ada pokok sengketa, nama pengadilan, batas sengketa. Kenapa? Karena penting pihaknya, siapa yang ngasih pemberi kuasa, siapa yang diberi kuasa. Itu ada pasal 123H. Siapa pemberinya, siapa penerima kuasa. Ini sengketanya tentang apa? Perkaranya masalah apa? Lalu di pengadilan mana? Lalu batasannya lawyer ngapain? Nanti dalam mata kuliah penanganan perkara, pidana, perdata, tun, MK, dan sebagainya, surat kuasa ini saudara buat. Jadi mata kuliah ini mata kuliah teorinya. Nanti prakteknya pada mata kuliah tersebut. Ini yang harus diperhatikan. Ketika pihaknya tuh pemberi kuasa ya, apakah ia tuh perorangan atau dia badan hukum? Itu menentukan nanti siapa yang memberi kuasa, siapa yang tercantum namanya dalam kuasa tersebut. Apakah dia pribadi, apakah dia itu bentuknya yayasan, siapa? Kalau yayasan siapa? Apakah pendirinya, apakah pembinanya, apakah pengurusnya, apakah pengawasnya, atau siapa? Nah, gitu. Lalu objek sengketanya, kalau perdata itu paling jamak, selain ada juga perceraian ya, prestasi dan perbuatan melawan hukum PMH. Dua itu jangan jauh-jauh. Prestasi berkaitan dengan cedera janji dalam suatu perjanjian. Di luar itu biasanya masuk ke PMH, suatu hal yang melanggar aturan. Melanggar hukum ini luas, tidak hanya melanggar undang-undang gitu. Bisa juga melanggar kepentingan umum misalnya. Iya, wilayah pengadilannya. Karena ini berkaitan nanti ada kompetensi
absolut dan kompetensi relatif, sehingga ketika ini dimasukkan, pihak lawan bisa melakukan eksepsi. Oh, salah nih pengadilannya, bukan di pengadilan negeri, tapi di pengadilan agama. Oh, salah nih, bukan di pengadilan negeri Samarinda, ini harusnya di pengadilan tinggi negeri Tenggarong. Saudara sudah bicara tentang kompetensi. Lalu, biasanya ini tambahan aja, ada banding kasasi apa kuasa itu hanya untuk tingkat 1, ataukah ini masuk juga ke banding dan kasasi. Biasa bikin simpel itu jadi 1 aja, ada bandingnya, ada kasasinya. Kenapa? Biar nggak bikin kuasa baru, diperbaharui baru, dan sebagainya. Demikian, semoga bermanfaat.